Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin wa imamal muttaqin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terutama tentunya nikmat yang sangat besar, nikmat iman, kemudian nikmat Islam, serta nikmat berada di atas sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jadikan kita istiqamah di atas nikmat-nikmat tersebut sampai akhir hayat menjemput kita semua. Amin Allahumma amin. Ayuhal ikhwah wal akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini kita sedikit memetik faidah yang sangat berharga dari sebuah kisah yang tentunya ini ma'ruf, sangat terkenal, sering tentunya mungkin kita dengar. Kan tapi kita berusaha mengambil faidah darinya yang mungkin sebagiannya belum yaitu pernah kita dapatkan. Pertama, yang namanya faidah baik dari satu ayat atau satu hadis itu tergantung kedalaman ilmu seseorang. Makin luas dan dalam ilmu seseorang, maka dia mampu mengambil, memetik yaitu banyak faidah dari satu ayat ataupun satu hadis, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang hal tersebut. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mampu mengambil, mengeluarkan faidah atau mengeluarkan istinbat hukum dari satu hadis yang sangat singkat, yaitu Nabi SAW bersabda, "Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil itu? Maka Imam Syafi'i rahimahullah merenungkan hadis ini dari badai sampai menjelang subuh, tidak tidur. Kemudian beliau mampu mengeluarkan 1000 faidah, yaitu dari hadis, potongan hadis yang sangat singkat tadi. Nah, tentunya kita di sini juga tidak memetik, yaitu tidak tentunya menyampaikan banyak faidah, kan tapi beberapa faidah saja yang akan kita petik pada kesempatan kali ini, yaitu dari kisah yang terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an, yaitu kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Yang mana hal ini dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yaitu Yusuf tersebut. Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang paling baik. Di antara bentuk yaitu agungnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini, para ulama sebutkan bahwa seluruh kisah-kisah para nabi dan rasul di dalam Al-Quran itu secara umum terpisah-pisah, terpecah-pecah di dalam beberapa surat. Bahkan di dalam satu surat ada beberapa kali Allah mengulang kisah tersebut. Seperti kisah yang paling banyak Allah kisahkan dalam Al-Quran
Itu kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, berbeda dengan yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di antara kelebihannya, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kisah Nabi Yusuf ini dari awal sampai akhir hanya pada satu surat saja, sehingga lebih memudahkan yaitu seseorang untuk bisa memahaminya. Akan tapi ayuhal ikhwah wal akhwati fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, kita tidak mengkisahkan juga dari awal sampai akhir pada kesempatan kali ini karena waktu yang sangat terbatas. Akan tapi kita berusaha mengambil beberapa faidah dari beberapa ayat dalam surah Yusuf ini. Yang ini kita ambil dari sarikan dari PDF yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Hendrik hafizahullahu ta'ala. Beliau berdomisili di Malang, yang beliau menulis yaitu sebuah faidah singkat tentunya dari surah Yusuf ini, yang beliau mengambil hanya 116 faidah saja. Akan tapi kita tidak mungkin membacakan 116 faidah tersebut, paling beberapa darinya saja. Tapi ayuhal wajah sekalian, di antaranya faidah yang ingin kita petik pada kesempatan kali ini dari ayat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Yusuf ini, yaitu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, yaitu Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Faedah yang pertama beliau sampaikan di sini adalah mukjizat Al-Quran dalam huruf-huruf muqata'ah, huruf-huruf yang di awal huruf surah namanya huruf muqata'ah, yaitu Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Taha, Qaf, Nun, dan yang lain-lainnya. Karena disebutkan huruf-huruf ini di awal beberapa surat untuk menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran dan bahwa para makhluk tidak mampu untuk menentangnya dengan yang semisalnya. Padahal Al-Quran tersusun dari huruf-huruf muqata'ah ini yang mereka orang-orang Arab biasa berbicara dengannya. Oleh karena itulah setiap surat yang diawali dengan huruf-huruf ini pasti di dalamnya disebutkan pembelaan terhadap Al-Quran dan penjelasan tentang mukjizat keagungannya. Dan ini diketahui dengan meneliti di setiap surat yang diawali dengannya, dan itu terdapat di dalam Al-Quran ada 29 surat yang diawali dengan huruf-huruf ini. Nah, setiap surat yang diawali dengan surat-surat huruf-huruf ini menunjukkan pembelaan kepada Al-Quran, yang mana yaitu seseorang tidak mampu untuk menandingi bahasa Al-Quran tersebut. Perlu dipahami ayuhal jamaah sekalian bahwa Al-Quran ini atau mukjizat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkannya itu tergantung dari, biasanya menyesuaikan dengan keadaan para nabi yang ada di sekitar mereka atau di zaman itu. Apabila di sana sedang mengagung-agungkan dalam satu perkara, maka biasanya mukjizat itu diturunkan kata para ulama untuk menandingi hal tersebut. Seperti contoh yaitu di zaman Fir'aun, mereka membangga-banggakan yaitu para tukang sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa di antaranya yang melebihi itu, melebihi sihir tersebut. Di sini ada faedah juga ya jemaah sekalian. Kenapa para pesihir Fir'aun ketika melawan Fir'aun, dan ini sihir-sihir yang paling terbaik, pesihir-pesihir andal yang dikumpulkan oleh
pembesar-pembesar Fir'aun untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mereka tersujud bersungkur. Mereka beriman kepada Nabi Musa karena mereka melihat apa yang dibawa Nabi Musa melebihi apa yang ada pada mereka. Karena Allah jelaskan sihir ini, ayolah jemaah sekalian, itu dia hakikatnya tidak bisa merubah sesuatu. Sihir itu hanya Allah jelaskan menghayalkan pandangan kita saja. Kalau dia merempar tali, yang melihatnya ular itu hanya kita yang disihir. Tapi dia yang melempar itu mereka melihat itu tali. Nah, berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lempar tongkat, mereka melihat itu benar-benar berubah jadi ular. Dan Nabi Musa pun melihatnya itu adalah ular. Makanya pertama kali ketika Nabi Musa diperintahkan Allah melemparkan tongkatnya menjadi ular, Nabi Musa takut. Karena Nabi Musa pun melihat itu memang berubah menjadi ular, dan ini melebihi daripada sihir. Jadi sihir itu hakikat nggak bisa merubah. Dia hanya menyihir pandangan kita saja. Nah, berbeda Nabi Musa, makanya mereka langsung tersungkur. Wah, ini bukan sembarangan. Maka mereka nggak bisa melawan. Kemudian Nabi yaitu Isa alaihissalam di tengah-tengah mereka, diantaranya menjago-jagokan orang yang suka nujum-nujum ini, nebak-nebak ini dan semisalnya. Nabi Musa bisa menyebutkan apa yang ada di rumah mereka satu persatu tanpa harus masuk ke rumah mereka. Nabi Isa. Kemudian lebih daripada itu, Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah bisa menghidupkan orang yang telah mati. Di antara yang dihidupkan Nabi Musa dalam sebuah riwayat itu adalah putranya Nabi Nuh alaihissalam. Putranya Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa harus Nabi Isa hidupkan putra Nabi Nuh alaihissalam? Karena luar biasa, yaitu penentangan orang-orang Yahudi ini, Bani Israel. Ketika Nabi Musa menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam, yang mana beliau berlayar karena kekufuran kaumnya, mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Hai Musa, hai Isa, kami ini nggak percaya apa yang kamu ceritakan. Kamu itu nggak ngelihat apa yang terjadi di masa itu. Kamu nggak ada di zaman itu. Kok kamu bisa bercerita? Kami nggak percaya. Lalu bagaimana? Kecuali kamu bisa mendatangkan salah satu dari mereka, menghidupkan salah satu dari mereka, kemudian mereka bercerita, baru kami percaya. Tuh lihat mereka. Itu kepada Nabi mereka begitu. Nah. Kemudian akhirnya Nabi Isa alaihissalam bawa mereka sepakat mencari kuburan putra Nabi Nuh alaihissalam. Yang kita ini semuanya, kata para ulama ahli sejarah mengatakan bahwa kita ini semua dari keturunan Nabi Nuh ini. Jadi setelah Nabi Adam, itu pas zaman Nabi Nuh tenggelam dunia, itu dunia tenggelam. Para ulama adalah dunia tenggelam ketika itu. Gunung-gunung saja tenggelam. Banjirnya itu menenggelamkan dunia. Yang hidup, manusia yang hidup di zaman itu hanya manusia yang ada di kapal Nabi Nuh alaihissalam, yang jumlahnya diperisikan oleh para ulama. Ada yang mengatakan 80, 40 dan semisalnya. Kemudian, nah dari keturunan yang melahirkan keturunan sampai kepada kita ini hanya dari jalur putra Nabi Nuh yang 3 orang ini saja. Yang lainnya tidak. Yang satu kapal itu tidak. Yang melahirkan hanya turunannya sampai kepada kita 3 orang ini. Putra Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, Yafit namanya, pendek namanya. Nah, yang dihidupkan Nabi Isa alaihissalam yaitu Sam. Kemudian setelah singkat cerita dihidupkan, yaitu putra Nabi Nuh ini setelah dihidupkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Isa berdoa kepada Allah dengan izin Allah, kemudian Sam pun dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Isa, tolong wahai Sam, ceritakan kepada mereka bagaimana peristiwa kapal itu terjadi. Nah, ceritakan Sam, yaitu putra Nabi Nuh, dari awal bagaimana sampai akhir. Nah, sekarang gimana lagi? Baru mereka percaya. Nah,
Sekarang setelah Sam bercerita, Nabi Isa tawarkan, bagaimana sekarang wahai Sam? Kamu masih mau lanjut hidup? Sekarang lanjut hidup di zaman yang sudah berbeda? Atau kamu mau kembali mati? Nah, kalau kita kira-kira pilihan gimana ya? Mau lanjut hidup atau mati? Nah, kemudian kata Sam, yaitu pilih mati saja, kembali mati. Tapi dengan syarat. Ini syarat ini, Pak, yang harus kita persiapkan, syarat ini. Kita pasti akan menemui ini. Kata Sam, syaratnya jangan merasakan, aku tidak mau merasakan sakratul maut lagi. Matikan aku, tapi jangan pakai sakratul maut lagi, langsung mati aja gitu. Ini menunjukkan kepada para ulama sakit sakratul maut itu. Sakratul maut itu benar-benar sakit. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, innalil mauti la sakarat. Sungguhnya pada kematian itu ada sakaratnya. Orang sekarat, sakit sakratul maut. Karena itu puncak daripada rasa sakit yang ada pada kita. Kalau mungkin kita lihat, yaitu orang kok kayaknya enak, kelihatannya itu sebenarnya dia menahan sakit, itu sebenarnya sakit. Karena badannya itu semua dilemahkan oleh Allah SWT, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau logikanya, kalau badan itu sehat seperti ini, tiba-tiba itu mungkin ngelepar-ngeleparnya mungkin kalah kondisi ketika sapi atau ayam disembelih mungkin geraknya. Nah, karena badan kita itu semua sudah dilemahkan, cuma rasa sakit tetap dirasakan. Rasa sakit tetap dirasakan. Nah, baik jamaah sekalian, jadi itu untuk menandingi itu biasa mukjizat. Nah, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita SAW, di antara mukjizat beliau yang paling besar adalah Al-Quran. Apa mukjizat Al-Quran ini? Sangat banyak sekali. Di antaranya para ulama sebutkan adalah di antara kemukjizatan Al-Quran ini adalah kefasihan dan kebagusan susunan kalimat-kalimatnya. Ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memahami bahasa Arab dengan pemahaman yang dalam. Kalau kita yang belum begitu merasakan, belum memahami, tidak merasakan ini. Karena keindahan ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengerti bahasa Arab. Makanya mereka Allah Subhanahu wa ta'ala tantang untuk mendatangkan semisal Al-Quran ini. Jika memang mereka itu ucapannya benar yang menuduh Nabi SAW itu bahwa Al-Qurannya hanya karangan Rasul SAW saja, mereka akan menuduh bahwa Al-Quran itu hanya ucapan Muhammad saja, kata mereka. Bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah awal-awal surah Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan, yang kami wahyukan kepada hamba kami yaitu Muhammad SAW, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah seluruh penolongmu dari manusia dan jin ini selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian itu orang yang benar. Artinya kalau Al-Quran ini ucapan Nabi SAW, Nabi ini manusia biasa, yang umumnya yang namanya manusia ketika dia mampu menyusun kata-kata, manusia lain pasti ada yang bisa membuat seperti itu. Tidak mungkin tidak bisa. Kalau nggak percaya silahkan di antara kita susun kalimat 2-3 hari atau seminggu 2 bulan, bikin susun kalimat, barang 1 lembar 2 lembar kalimat yang kita anggap ini kalimat paling indah, silakan share, kemudian minta orang untuk menandingnya, pasti ada, pasti ada. Tapi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran tidak ada yang bisa Allah tantang. Dari zaman itu sampai zaman ini tidak ada, hanya 1 surat pun tidak ada. 1 surat itu hanya 1 baris. Lihat, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1 baris. Al-Kautsar 1 baris. Tidak ada dari dulu sampai sekarang manusia dan jin disuruh Allah berkumpul untuk membuat 1 surat seperti ini, 1 baris, tidak ada yang menandingi kalimat ini. Ini mukjizat Al-Quran. Tapi memang kita nggak begitu merasakan karena kita nggak begitu mengerti bahasa Arab. Tapi orang yang begitu mengerti bahasa Arab merasakan itu luar biasa.
Terkagum-kagumnya mereka dengan susunan bahasa Arab ini yang luar biasa. Susunan kalimat Al-Quran ini yang luar biasa. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa 'indat lil kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian tidak sanggup, wa lam taf'alu, dan tak akan pernah kalian sanggup. Allah katakan dengan menggunakan kata lan dalam bahasa Arab, ini susunan juga dalam bahasa menunjukkan kata para ulama, kalau ada kalimat lan artinya setelahnya itu lil abid, artinya menunjukkan selamanya orang itu nggak akan pernah sanggup. Nah, ini diantara yaitu kemukjizatan Al-Quran yang luar biasa. Nah, di zaman Nabi SAW itu orang membangga-banggakan tukang syair, tukang bikin puisi yang indah di zaman itu, itulah yang diagung-agungkan oleh mereka. Makanya Allah turunkan Al-Quran untuk menandingi itu. Tidak ada satu yang mampu, yang sanggup. Apa seharusnya ya mas sekalian? Seharusnya ketika mereka mendapatkan ini, mereka langsung beriman. Masa bagian mereka yang sehat masih akalnya, mereka beriman bahwa ini betul-betul wahyu ini. Karena Nabi SAW mereka kenal sejak kecil. Bersama mereka, Nabi itu nggak pernah bisa bikin syair, satu syair pun, satu puisi pun seumur hidup Nabi nggak pernah bikin. Dan Nabi tidak bisa bikin puisi. Kok bisa tiba-tiba mengungkapkan kata-kata indah seperti ini? Berarti kan harusnya ini mereka langsung beriman dong bahwa ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedikit yang mampu begitu. Nah, kemudian mas sekalian, makanya ketika Musailamah al-Kadzdzab, yaitu nabi palsu yang dia mengaku sebagai nabi, para sahabat hanya minta, kalau engkau benar nabi, kalau Nabi Muhammad SAW itu punya wahyu, punya Al-Quran, nah, silahkan sampaikan wahyu. Dia pun berusaha mengarang kata-kata yang indah, ditertawakan oleh mereka. Nah, tidak akan pernah sanggup sama menyamai yaitu Al-Quran. Nah, ini diantara pertama yaitu kemukjizatan Al-Quran yang luar biasa. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua yaitu mengandung kabar dari umat-umat yang terdahulu yang waktu itu hanya diketahui oleh segelintir ahlul kitab, sedangkan Nabi SAW tidak pernah belajar dari mereka. Artinya di sini Nabi kan menceritakan cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Musa, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lain sebelumnya. Yang Nabi itu nggak pernah belajar dari siapapun. Yang cerita-cerita ini hanya ada di kitab ahlul kitab, di Taurat, Injil, dan Zabur itu ada potong-potongannya sedikit. Dan mereka kenal Nabi SAW itu nggak pernah belajar dari mereka. Loh, kok tiba-tiba Nabi bisa tahu? Nah, ini kan menunjukkan bahwa apa? Nabi ini disampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian mereka beriman dengan hal tersebut. Nah, bahwa ini betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua jemaah sekalian, di antara kemukjizatan Al-Quran, bahwasanya orang perasaan tenang dan khusyuk yang datang ketika seseorang itu membacanya dan mendengarkannya. Ini tidak dirasakan kecuali pada Al-Quran. Makanya kalau kita dalam sholat, kita memahami bacaan yang kita baca, dan ini kita pun harus berusaha. Ayolah jemaah sekalian, kita berusaha minimal paham setiap surah yang kita hafal, yang mau kita baca dalam sholat, atau yang sering kita baca dalam sholat, minimal terjemahannya kita paham. Syukur-syukur lagi kalau bisa buka tafsirnya. Sekarang kan sudah dipermudah Islam, sudah ada di dalam HP kita, ada tafsir yang mudah. Ya, tafsir yang mudah itu yang sudah diterjemahan, versi terjemahan Al-Quran download. Itu ada. Itu sangat mudah sekali, minimal kita baca. Nah, itu kita renungkan. Terutama di sepertiga malam kita sholat, itu nikmat luar biasa. Dan ketika kita memahami bacaan imam, itu juga nikmat. Dan ini tidak dirasakan kecuali orang yang berusaha untuk memahaminya. Kemudian lebih banyak jamaah sekalian, yang kedua. Yang kedua yaitu di antara
faedah yang bisa kita petik dari Al-Quran ini adalah kemudahan dari Al-Quran ini. Al-Quran ini yang banyak sekalian, para ulama sebutkan Al-Quran itu jelas dan mudah. Para Allah juga sebutkan dalam surah Al-Qalam ayat 17, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Fahal mim muddakir. Kata Allah, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Allah sudah mudahkan Al-Quran untuk kita. Kata Allah, adakah di antara kita yang mau mengambil pelajaran atas kemudahan ini? Ayo jemaah sekalian. Kita ini waktu kita terlalu banyak terkadang terbuang dengan sia-sia. Sementara kitab suci kita Al-Quran mengandung pelajaran, mengandung ilmu yang luar biasa, jarang kita buka, jarang kita renungkan, jarang kita tadabburi. Padahal Allah telah mudahkan. Dimudahkan apanya kata para ulama? Pertama, kemudahan lafaz-lafaznya untuk dihafalkan. Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Maka hendaklah kita juga punya perhatian. Jangan kita hanya punya image, punya anggapan bahwa yang menghafal Al-Quran itu hanya orang-orang yang mondok pesantren. Itu hanya tugas mereka. Kita ini tidak punya tugas untuk menghafal Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk semua kalangan. Semua kita. Sesuai kemampuan kita. Kita mampunya sehari sebaris, kita coba berusaha rutin menghafal Al-Quran. Meskipun hanya sedikit dalam satu pekan, barang 5 baris atau 3 baris, tapi ada rutin. Ini nikmat akhirnya jemaah sekalian. Rasakan ini kenikmatannya yang belum pernah dirasakan oleh orang-orang yang tidak melakukannya. Nikmat menghafal Al-Quran itu nikmat sekali. Meskipun sedikit demi sedikit kita mampu hafal, menyetorkan. Dan apalagi kita baca nanti dalam sholat kita, sholat malam, nikmat. Jemaah sekalian, itu akan menyejukkan hati. Dan kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, tidak ada perkara yang sangat-sangat baik untuk menyuburkan hati kita, melainkan membaca Al-Quran dengan sambil mentadabburi maknanya. Kemudian kemudahan apanya? Kemudahan makna-maknanya untuk dipahami. Seluruh makna isi Al-Quran itu mudah untuk bisa dipahami. Semuanya mudah, bisa dipahami oleh semua kalangan. Karena apa? Karena Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Allah sudah tahu kemampuan kita. Allah berfirman bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sebuah jiwa di luar kesanggupannya. Maka alangkah ruginya kita ketika kita tidak berusaha memahami ini. Kita habis waktu kita bertahun-tahun, sudah berpuluh-puluh tahun. 30 juz saja sedikit, itu kita belum pernah baca sampai selesai terjemahannya. Padahal cuma sedikit. Padahal kita satu hari kita baca banyak. Ada sebagian orang, Masya Allah, sampai langganan koran beberapa, yaitu cetakan. Ada cetakan ini. Di rumahnya dia baca dari awal sampai akhir. Tapi Al-Quran nggak pernah dia sentuh. Padahal membaca Al-Quran jauh lebih nikmat daripada membaca seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Apabila kita ingin mencobanya, insya Allah kita akan merasakan. Kemudian kemudahan, yaitu apa kata para ulama? Kemudahan perintah dan larangannya untuk diamalkan. Seluruh perintah dalam Al-Quran itu mudah bagi kita untuk melakukannya. Seluruh larangan dalam Al-Quran mudah bagi kita untuk meninggalkannya. Secara asal, kalau itu ada rasa keberatan, kesulitan bagi kita mengamalkan perintah Allah, baik perintah yang wajib atau perintah yang sunnah, dan kita malah justru senang melakukan larangan Allah, baik larangan yang haram atau larangan yang makruh, berarti dalam diri kita ada sesuatu, kalau kita bahasakan dengan listrik, mungkin ada yang konslet. Karena secara fitrah itu mudah. Karena Nabi SAW menjelaskan ad-dinu yusrun, agama itu mudah, kata Nabi SAW. Dan Allah menegaskan banyak ayat dalam Al-Quran, yaitu untuk mempermudah kita, yaitu semua syariat ini. Contoh, saya contoh mas listrik. Kita ini kalau mau hidup matikan listrik kan gampang, mudah ya. Tinggal tek, nyala, tek, mati. Tekan saklarnya, nyala, tekan saklarnya, mati. Ketika tidak ada konslet. Tapi ketika ada konslet, mau tek, nggak nyala-nyala.
yang ada bisa meledak ketika ada konslet. Berarti harus diperbaiki dulu baru kembali mudah. Ini gambaran diri kita, ya jemaah sekalian. Ketika kita berat, ada perintah untuk melakukan kebaikan, kita berat melaksanakannya. Padahal kita punya waktu, padahal kita punya kesempatan, kita dalam keadaan sehat, walafiat. Tapi kok kita berat melakukannya? Dan justru kita sebaliknya ada kecenderungan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah ketika itu dalam diri kita ada yang konslet. Butuh kita perbaiki terlebih dahulu. Kita harus banyak bertobat, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah banyak melanggar larangan Allah, bahwa kita telah banyak melalaikan perintah Allah, kita sudah banyak melakukan hal-hal yang sia-sia, atau kita dahulu punya kesalahan yang belum kita jujur mentobatkan, belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti, jemaah sekalian. Dan ini bukan yaitu sekedar penjelasan para ulama, karena memang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan demikian. Karena tadi kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sebuah jiwa di luar kesanggupannya. Semua kita sanggup. Maka kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita jangan bagian daripada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani magmunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farq. Kata Nabi SAW, ada dua nikmat yang sangat banyak melalaikan manusia. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Betapa banyak orang yang lalai dengan kesehatannya, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dengan kesehatannya. Betapa banyak orang-orang yang melakukan hal yang tidak bermanfaat dengan waktu luangnya, memanfaatkan waktu luangnya kepada hal-hal yang tidak sia-sia, yang tidak bermanfaat, bahkan yaitu tidak terjerumus, yaitu bahkan tidak sedikit yang terjerumus kepada melakukan hal-hal yang maksiat. Maka ayuhal jemaah sekalian, kita ini sadar atau tidak sadar, kita siap atau tidak siap bahwa kita pasti akan menghadap Rabbul Alamin, menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita pasti akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan kata Rasulullah SAW, tidaklah seteguk air, sesuap nasi yang masuk ke mulut kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang lainnya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, tidaklah penglihatan, pendengaran, bahkan hati seseorang akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La yazalu qalabu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Kata Nabi SAW, tidak bergeser nanti kaki anak Adam nanti atau manusia nanti pada hari kiamat kecuali semua akan ditanya 4 perkara. An ilmihi fima fa'ala, ilmunya, dikemanakan ilmu tersebut? Adakah usahanya mempelajari ilmu? Adakah usahanya mengamalkan ilmu? Adakah usahanya mendakwahkan ilmu? Atau menolong dalam hal tersebut? Kemudian an jismihi, akan jasadnya, fima abla, dia habiskan jasad ini, dia gunakan untuk apa? Letih lelahnya dia gunakan untuk apa? Kemudian an umrihi fima abna, umurnya dia gunakan untuk apa? Kemudian hartanya, an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu, terhadap hartanya, dari mana dia dapatkan harta tersebut, kemudian dikemanakan harta tersebut, semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh jemaah sekalian, di antara misi utamanya syaitan berusaha melalaikan kita. Maka jangan sampai kemudahan yang Allah berikan kepada kita, syariat-syariat yang Allah mudahkan untuk kita, kemudian justru itu menjadi bumerang bagi kita karena kita tidak mensyukurinya. Kemudian Allah angkat nikmat tersebut dari kita, kemudian kita pun semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayo jemaah sekalian, saya sering mengingatkan kepada teman-teman dari berbagai daerah, kalau kita ingin meningkatkan kualitas mutu ibadah kita, jangan kita lihat orang-orang sekitar kita, jangan jadi perbandingan orang-orang di sekitar kita. Karena orang di sekitar kita kalau kita jadikan perbandingan, justru kita bisa ujub, berbangga diri, bahkan bisa sombong. Tapi kita jadikan yaitu perbandingan kita orang-orang terdahulu. Makanya para ulama, di antara Profesor Abdul Razak, di antara hal yang terbaik untuk menumbuhkan keimanan, kita harus membaca sejarah, kisah, biografi para ulama terdahulu. Mulai dari sejarah Nabi SAW, kisah-kisah Nabi SAW.
kisah para nabi, kemudian kisah para sahabat, kemudian kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu, ulama-ulama kita, sehingga kita ini merasa kerdil, merasa kecil, ibadah kita tidak ada apa-apanya. Maka di antara para ulama mengatakan bahwasanya aku membaca sirah nabi, sirah atau membaca biografi para ulama, satu biografi para ulama lebih aku cintai membaca berjilid-jilid buku. Karena dengan membaca satu pelajaran itu akan menumbuhkan keimanan yang luar biasa. Nah, kalau perbandingan cuman kita zaman ini, kita lihat orang nggak sholat, kita bisa bangga. Orang puasa, orang nggak puasa, kita bisa bangga. Orang nggak sholat sunnah, kita sholat, kita bisa bangga. Tapi lihat perjalanan orang terdahulu. Makanya kita disuruh mengambil pelajaran kepada orang terdahulu. Kisah ini diantaranya kisah-kisah yang diturunkan, yang diceritakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dalam Al-Quran, dan banyak sekali kisah, dan sepertiga Al-Quran isinya kisah. Karena para ulama selama meneliti Al-Quran itu isinya globalnya hanya kepada 3 kembalinya. Pertama tauhid, isinya semua berkaitan dengan akidah, berkaitan tauhid. Yang kedua berkaitan dengan hukum-hukum, halal haram, boleh nggak boleh, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga sejarah, kisah. Apa tujuannya? Untuk kita ambil pelajaran kisah-kisah tersebut. Di antara kisah Nabi Yusuf ini supaya kita ambil pelajaran. Apa yang paling berharga darinya sangat banyak sekali. Di antaranya yang paling berharga, yang paling penting untuk kita ambil pelajaran di sini, bagaimana kita kuatnya Nabi Yusuf alaihissalam menundukkan hawa nafsunya. Kalau kita, posisi kita seperti Nabi Yusuf, tak akan mungkin bisa selamat. Kita saja yang punya wajah yang pas-pasan masih berani menggoda, yaitu wanita. Ini bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, yang Nabi SAW katakan yaitu separuhnya ketampanan dunia, separuhnya itu ada pada Nabi Yusuf, sisanya itu pada kita dibagi kepada yang lain-lainnya. Setengahnya untuk Nabi Yusuf, ketampanannya itu. Maka nggak heran ketika istri yaitu raja tersebut ketika dibully oleh teman-teman wanitanya. Masa anak istri raja tergoda dengan budaknya? Karena dia belum melihat siapa yang tergoda ini, bagaimana orangnya. Kemudian dia undang wanita-wanita tersebut ke rumahnya, disiapkan satu buah, disiapkan satu pisau tajam. Kemudian setelah buah-buah di tangan mereka, pisau di tangan mereka, Nabi Yusuf disuruh lewat di depan mereka. Mereka pelongok, langsung nggak sadar, ngiris-ngiris tangannya. Dikatakan fotonya mengiris-ngiris. Jadi tangan teriris nggak sadar, saking terpesonanya melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda, yaitu seorang permaisuri, bukan nanggung-nanggung, bukan, kalau bahasa anak sekarang, bukan cewek kaleng-kaleng. Yang menggodanya permaisuri. Yang namanya permaisuri nggak ada yang jelek. Dalam kondisi yang tidak ada selagi celah, nggak ada orang tahu, di dalam kamar yang tertutup, yang berhias seindah-indahnya kata para ulama. Tapi apa kata Nabi Yusuf ketika diajak? Kata Nabi Yusuf alaihissalam, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhal jamaah sekalian, pelajaran artinya kita itu mampu menundukkan hawa nafsu, mampu. Cuman kitanya nggak mau. Kondisi seperti Nabi Yusuf yang sudah nggak bisa lagi ngelak itu masih bisa untuk menundukkan ketika kita itu mau. Dan ini memang perjuangan yang sangat berat di dalam hidup kita. Orang yang paling sukses adalah orang yang paling sukses mampu menundukkan hawa nafsunya. Karena Nabi SAW gambarkan dan menjelaskan, innamal mujahiduna man jahada nafsahu fi taatillah. Perjuangan hidup yang sebenarnya adalah berjuang menundukkan hawa nafsunya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, bahkan jihad yang paling afdal, yang paling utama, berjuang untuk menundukkan hawa nafsu. Seseorang tidak akan sanggup melakukan yaitu jihad di jalan Allah sebelum dia mampu untuk menundukkan hawa nafsunya. Maka ayuhal jamaah sekalian, di sini kita harus berusaha meningkatkan kualitas keimanan kita. Bahwasanya kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan lihat baginda Nabi Yusuf alaihissalam. Kondisi seperti itu beliau masih mampu selamat, masih sanggup keluar dari godaan tersebut. Karena kita terkadang
tidak dalam kondisi seperti itu, tapi yaitu mudah terkadang masih kita untuk melakukan hal-hal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian, kemudian pelajaran yang berikutnya yang sangat berharga juga di sini ayolah jemaah sekalian, tak kalah pentingnya kita harus kembali yaitu mempelajari, berusaha memperhatikan firman Allah dalam surat Yusuf ini. Kita langsung kepada ayat ke-55. Ayat ke-54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala al-malik tuni bihi astakhlishu li nafsi falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Kemudian kata Nabi Yusuf alaihissalam, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan raja berkata bahwa bawalah dia, yaitu Nabi Yusuf, kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika raja telah berbicara dengan Nabi Yusuf, kemudian raja itu pun berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan yang terpercaya. Apa faedah di sini ayuhul jamaah sekalian? Dari beliau, yaitu penulis yaitu Ahmad Hendi, mengambil faedah di sini yaitu keutamaan dan kemuliaan ilmu dengan diangkatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini sesuai dengan yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Mujadilah ayat ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan yaitu orang-orang yang berilmu di antara orang beriman tersebut beberapa derajat. Artinya ayolah jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan tidak lain lagi untuk kita senantiasa meninggikan derajat kita di sisi Allah, berusaha yaitu mempelajari ilmu agama, giat mempelajari ilmu agama, memperbanyak pembendaharaan ilmu agama kita, lebih rajin lagi menghadiri majelis-majelis ilmu. Jangan hanya cukupkan yaitu hanya yang sedikit sementara kita masih punya waktu luang, karena yang namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukan surga itu sangat ditentukan dengan keilmuan seseorang. Karena banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan demikian. Tidakkah kita ingin yaitu memiliki kedudukan yang lebih tinggi, yang lebih baik nanti di surga, hanya dengan amalan yang mudah, hanya kita datang duduk di majelis ilmu, tidak sulit, tidaklah berat. Baiklah jemaah sekalian, karena waktu yang membatasi kita, mungkin sampai di sini yang kita bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.